Kami bersyukur kesempatan yang indah Tuhan karuniakan kepada kami. Untuk pagi hari ini kami masing-masing boleh menyadari bahwa kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri dalam hidup ini. Begitu banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tekanan. Sungguh pujian ini menguatkan kami. Kami memerlukan kekuatan-Mu untuk terus kami kuat di dalam Tuhan. Sekalipun banyak masalah, pergumulan yang saat ini kami alami. Sekali lagi kami bersyukur Bapa, Kau sungguh segala-galanya bagi kami. Dan Kau mau melawat kami pada pagi hari ini dengan kebenaran firman Allah yang hidup. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami masing-masing. Bila kuasa Roh-Mu memenuhi hati kami pada pagi hari ini pribadi pas pribadi. Hamba-Mu yang terbatas, berikan hamba-Mu kekuatan, hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan. Untuk kebenaran Allah ini hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Sembunyikan hamba-Mu yang lemah ini di belakang kuasa salib. Kami bersyukur Bapa, dan kami bergantung kepada Allah yang hidup pada pagi hari ini, yang mempunyai firman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih. Salam saudaraku. Salam. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu pada pagi hari ini. Kita percaya kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti kita. Amin. Sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, kemurahan Tuhan tetap ada. Pertolongan Tuhan iya dan amin. Kebaikan Allah akan nyata. Ini kata firman Tuhan, bukan kataku. Mari saudara yang terkasih, kita membuka kebenaran Allah, firman yang hidup, firman yang sempurna, firman di mana Allah sendiri berbicara kepada kita pada hari ini dari kitab Roma. Mari kita membuka Alkitab kita dari pasal Roma pasal 12. Sebentar. Kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan hari ini. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 kita membaca bersama-sama. Persembahan yang benar 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemberian pujimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah dari hari ke hari sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Judul pembahasan ini adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara dan saya ada itu karena perkenanan Allah. Amin. Saudara boleh duduk bersama-sama sebagai teman seiman dengan saya yang berdiri di dalam mimbar
Tuhan Maha Murah. Tuhan Maha Kasih. Sehingga kasih-Nya yang sempurna itu dinyatakan kepada kita sampai hari ini. Saudara hidup, katakan amin. Oh, saya hidup hari ini karena kekuatanku. No. Saudara dan saya hari ini bernafas karena Tuhan hidup. Amin. Saudara duduk dengan sempurna selayaknya saudara duduk ini karena Tuhan hidup, bukan karena engkau hebat. Amin. Kenapa? Sesuai dengan kesaksian Pak Ferdinand, kita bisa lemah, lesu, loyo di luar Tuhan. Saudara bisa lesu, tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan, seolah-olah depan itu sungguh-sungguh suram dan tidak ada jalan, buntu. Tuhan senantiasa mengasihi. Amin. Tuhan kasih-Nya besar kepadamu dan kepadaku sehingga kita hidup selayaknya kita hidup sebagai orang percaya yang senantiasa menerima kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan Allahku dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini nyata dan kita alami. Saudara percaya dengan Tuhan, tidak pernah saudara ditinggalkan. Sekalipun teriaknya minta ampun, sekalipun menjeritnya minta ampun, sekalipun kecewanya minta ampun dengan semua yang kita alami. Karena di dunia ini penuh masalah, sehingga senantiasa membuat kita bisa tidak berdaya, bisa tidak kuat, bisa tidak mumpuni iman kita, tidak bisa naik. Kenapa? Karena keterbatasan manusia. Sehingga hari ini dengan segala keterbatasan masing-masing kita, firman Tuhan dibentangkan, maukah engkau hidup berkenan kepada Allah tiap-tiap hari? Firman Tuhan akan menjelaskan seperti apakah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang tidak sesuai dengan hatimu. Hatimu mau cari jalan, mau cari yang lain, tapi maksud Tuhan hari ini adalah yang sesuai dengan kebenaran Allah. Saudara pernah kewalahannya, pusing luar biasa menghadapi kenyataan hidup. Pusing luar biasa. Saya sesuai dengan kesaksian Bapak dengan Hersa itu kalau pulang jam 9, karena saya sudah capek, ya udah saya serahkan sama Tuhan aja. Sampai kami berdua sudah, Hersa pokoknya harus go dari situ, nggak bisa kan? Kenapa? Mengganggu saya juga. Ya. Saya merasa anak saya harus bertumbuh dalam Tuhan. Di sana perkenanan Tuhan, perjumpaan Allah pribadi dia akan alami. Ya. Sampai saya koleng dengan saudara, Tuhan tolong kalau boleh Tuhan berikan pekerjaan yang lain. 1 minggu dia bisa libur. Ya. Sampai hari ini Tuhan belum berikan. Ya, kita saling berdoa. Tangan Tuhan terus bekerja. Berkenan kepada Allah seperti apakah? Mari kita kembali melihat perkenan Allah pada firman Tuhan itu pada pagi hari ini.
hidup yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ayat pertama dikatakan, karena itu saudara-saudaraku demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara mau hidup berkenan kepada Allah, mau disukai oleh Allah, mau berkenan kepada Allah, yang pertama adalah saudara dan saya harus senang dalam ibadah kepada Tuhan. Ibadah ada suatu kebutuhanmu dan kebutuhanku. Ibadah adalah kebutuhan yang mutlak yang harus dijalankan oleh orang-orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, maka engkau berkenan kepadanya. Karena di dalam ibadah saudara berjumpa dengan pribadi yang luar biasa. Perjumpaan saudara dengan Yesus yang membuat saudara berkenan kepadanya. Persembahan tubuh di sini bicara adalah tentang tubuh. Saudara yang kekasih, Yesus adalah kudus. Yesus adalah pribadi yang sempurna, yang kudus, sehingga saya dan saudara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus di mata Tuhan. Ya, karena apa? Kamu adalah miliknya Tuhan. Tubuhmu adalah miliknya Kristus. Saudara dan saya adalah bait Allah. Inilah kita sungguh hargai, hormat kepada Allah yang berdiam di dalam diri kita. Allah berdiam di dalam tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan tak bercacat di hadapan Allah. Artinya apa, saudara? Hidup totalitas penuh kepada Tuhan. Dari segala perbuatanmu, dari segala perkataanmu, dari segala tingkah lakumu, di sanalah bicara kekudusan Tuhan ada padamu. Saudara tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Saudara tidak kompromi dengan hal-hal yang najis di mata Tuhan. Saudara tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara tidak kompromi dengan hal-hal dosa yang tidak oleh Allah. Itu adalah tidak benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Yesus adalah kudus. Sifat Kristus salah satunya adalah kemahabenaran yang sangat mutlak. Jadi kita harus hidup dengan benar di mata Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, ini adalah gambaran kegiatan oleh seluruh anggota tubuh ini. Apakah yang dilakukan, apakah dan kapanpun dilakukan, suatu ibadah kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi kita setiap hari Tuhan itu melihat apa yang kita buat. Tuhan itu senantiasa maha hadir saat dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, Tuhan bersemayam di dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh harus hidup di dalam ketaatan. Amin. Hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan, hendak engkau mempersembahkan
Ini adalah hidup yang berkenan kepada Allah, saudaraku. Ya. Tidak hanya di gereja, Tuhan mau kita mempunyai ibadah yang sejati, bukan sebagai formalitas kita sebagai orang Kristen, tidak hanya sebagai suatu ritual atau hal kebiasaan. Oh, hari Minggu saya ke gereja. Tapi ibadah adalah persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Ibadah adalah saudara datang kepada Allah hari ini. Saudara menyembah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Saudara datang duduk diam hari ini bersama-sama dengan teman seiman. Saudara beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengabdi diri kita kepada Allah tiap-tiap hari. Bagaimanakah kita mengabdi kepada Allah? Bagaimanakah kita beribadah kepada Allah? Beribadah artinya kita mengabdi kepada yang punya. Amin. Kita mengabdi kepada Sang Khalik. Kita mengabdi kepada Sang Pencipta. Kita menyembah kepada Sang Khalik. Itu artinya kita ibadah. Mata Tuhan melihat apa yang baik, apa yang baik, apa yang jahat. Mata Tuhan menjelajah di seluruh kehidupan kita. Sehingga kita apa, saudara? Gaya hidup kita adalah gaya orang Kristen yang mau taat kepada Kristus. Amin. Gaya orang Kristen adalah gaya yang sungguh-sungguh karakteristik, ada karakter yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Seperti apakah hidup dalam kebenaran? Sekali lagi, mengabdi secara total. Mengabdi secara total kepada Tuhan. Menyenangkan hati Bapa dalam tindak tandukmu, dalam perkataanmu. Senangkanlah hati Bapa, maka di sanalah Tuhan berkenan atas hidupmu. Tuhan gak minta yang lain-lain, hanya Tuhan minta kita menjaga hati. Menjaga hati artinya sungguh-sungguh kita mau dikontrol, dibimbing oleh otoritas Allah yang membuat kita mau taat kepada Allah sebagai Sang Khalik dalam hidup kita. Yang menjadi segala-galanya. Segala-galanya ada, ini adalah Tuhan. Amin. Segala-galanya yang ada ini karena Tuhan. Jadi kembalikan semuanya ini untuk kita lakukan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Saya senang sekali dengan satu statement yang berkata, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Wow, keren ya saudara. Ini statement setiap hari yang harus kita pegang, yang harus kita kerjakan. Hari ini aku akan hidup lebih baik dari hari kemarin. Kenapa? Karena saudara sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi tiap pagi. Betul? Berjumpa dengan Yesus secara doa kepada Allah secara pribadi dan keluarga. Maka saudara keluar dari rumah di mana saudara tinggal, saudara bisa berkata, bersama Yesus lakukan perkara
Tuhan. Dan berjumpaan dengan Tuhan itu membuat saudara bisa berkata, bersama Yesus aku akan lebih baik. Saya berapa hari yang lalu, karena cukup lama saya nggak bertemu dengan anak-anak TK, saya membakar roh mereka. Saya nggak gentar sedikit pun. Dan mereka melihat berapi-api luar biasa. Wow, saya tambah berapi-api lagi. Saya bakar semangat mereka. Dan saya endingnya saya tutup. Bless you, bless me. Itu yang harus kalian bawa. Hari ini kamu harus lebih baik dari kemarin. Katakan yes, yes. Dan itu akan terjadi. Kenapa saudara? Karena perkenanan Tuhan. Karena Tuhan yang membuat hati ini adalah hati yang bisa berkata bahwa bersama dengan Tuhan aku oke. Bersama dengan Tuhan akan lewati persoalanku. Bersama dengan Tuhan akan lewati tekananku. Tanpa perkenanan Tuhan tidak bisa berkata demikian. Kenapa? Karena saudara lemah. Daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Membuat kita bisa bergairah, membuat kita bisa berkata, aku bisa. Kristus yang ada di dalam kita. Amin. Kekuatanmu, no, tidak bisa. Itu akan hambar. Seperti firman Tuhan, garam kalau sudah tawar, tidak akan bisa, akan tidak ada dampak. Ya. Tapi sungguh-sungguh saat engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, saudara bisa berkata, puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun ada tekanan, saya dan saudara bisa berkata, ada jalan Tuhan, ada jalan Tuhan, ada pertolongan, dan itu akan saatnya tiba di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup kudus adalah terpisah dari dunia ini. Mau ya, harus mau. Tanggalkan segala kebiasaan yang buruk, tanggalkan itu, maka saudara bisa berkata bersama dengan Yesus aku bisa. Tapi saat saudara masih menyimpan akar baik, menyimpan hal yang busuk, hal yang buruk, saudara sulit untuk berkata, menyaksikan, ku kan terbang seperti burung rajawali. Sulit. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita kompromi dengan dosa. Tuhan gak mau saudara mencuil, mengambil yang namanya kasih Bapa itu. Tapi saudara betul-betul harus hidup di dalam kasih Bapa total 100% dan tidak kompromi. Dan jangan takut. Kalau saudara di jalannya Tuhan, sudah jalan aja. Gak usah takut. Terlalu dan sangat terlalu baik Tuhan itu menyelami hidup kita. Tidak hanya menyelami, oh aku tahu ya, tapi Tuhan itu genggam kita luar biasa, kuat, dan saudara bertahan luar biasa. Ini berjalan dengan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa buat saya secara pribadi. Kudus artinya saudara tidak boleh kompromi dengan dunia. Berkata-katalah yang membangun seorang dengan yang lain. Berbicaralah sebagai seorang yang beribadah, yang sedang beribadah kepada Tuhan. Tidak menjadi sandungan bagi sesama, tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Sehingga saudara bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Ia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena saudara setia dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih,
Gelap dengan terang sangat kontras, saudara. Dan Roh Kudus tidak tinggal diam. Dan saat saudara melakukan yang namanya Deo Gesta, saudara tidak akan tenang. Saudara akan dikejar-kejar oleh Tuhan Yesus. Dan saat saudara dikejar oleh Yesus, ingat saudara, berterima kasih dan kembali kepada tabiat yang baru di dalam Tuhan. Untuk melakukan apa? Lakukan yang benar di mata Tuhan. Kalau terbiasa mulut ini bablas mengatakan hal yang serono, hal-hal yang tidak tertib, katakanlah dan berubahlah. Pembaharuan budi, ini termasuk pembaharuan budi. Bukan yang dilihat oleh manusia di luar. Iya betul, Bu Hana sekarang pakai, ya karena saya harus berdiri di sini, jadi saya nggak main-main, saya tanggung jawab saya dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masing-masing menyadari begitu dosa itu kadang-kadang merajai kita. Dosa itu sungguh-sungguh menarik begitu dalam. Dosa itu menarik begitu kuat supaya saudara tidak mendapat perkenanan Tuhan. Sadar itu. Iblis maunya engkau jatuh. Jatuh, tenggelam, terperosok dan hidup tidak beribadah kepada Allah. Jahatnya luar biasa. Dan sadar, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis sedang mengaum-aum di sekeliling orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Sadar itu. Simpan dengan dalam. Simpan dan pelihara dengan baik. Benih-benih firman Allah yang hidup itu. Dan hendaklah engkau menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun engkau berada. Inilah perkenanan Tuhan kepada kita. Jangan harap saudara melakukan yang najis, saudara diperkenan oleh Allah. Mau? Jangan harap kata-katamu gak ada faedahnya, kata-katamu yang serono, kata-katamu yang tidak sopan, kata-katamu yang membuat tidak nyaman orang lain. Jangan harap saudara damai sejahtera Allah itu mengendalikan hatimu. Yang ada adalah hati ini gerusak-gerusuk dan tidak jelas. Yang menyelidiki kita hidup dalam Tuhan siapa? Yang menyelidiki adalah peranan Roh Kudus. Apakah kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Berkenan kepada Allah, mengikuti standarnya Allah. Amin. Berkenan kepada Allah, mengikuti standarnya Allah, bukan standarmu. Paling enak kan bikin dosa, betul? Paling enak. Kata-kata yang gak jelas, kata-kata yang gak benar, kata-kata yang gak nyaman didengar orang lain itu paling enak. Tapi mari kita lihat, kacamata kita adalah standarnya Allah. Standarnya Allah di mana? Di Injil Kristus. Injil Kristus adalah kekuatan standar Allah yang sungguh-sungguh harus kita miliki, dan saudara bisa mengalahkan dengan kekuatan dunia ini yang dahsyat luar biasa. Ya. Kekuatan dunia dahsyat, saudara. Saudara bisa kalahkan dengan standarnya Tuhan, yaitu dengan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakmu sendiri. Maka saudara berkenan kepada Allah.
itu membuahkan hasil yang baik dalam hidupnya. Artinya perbuatan-perbuatan yang baik yang dihasilkan oleh orang itu akan berdampak kepada peranan Roh Kudus. Ya, sekali lagi saudaraku yang terkasih, perbuatan-perbuatan baik itu pekerjaan Roh Kudus yang sungguh-sungguh Tuhan mau hari ini kita menghasilkan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Hidup yang beribadah kepada Tuhan. Totalitas hidup ini, seluruh kehidupanmu, persembahkanlah tubuhmu ini. Persembahkan seluruh hidupmu kepada Allah dimanapun dan dimanapun saudara berada. Yang kedua, hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang mau dibentuk. Amin. Amin. Wow. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang mau dibentuk, hidup yang mau diubah, hidup yang mau diperbarui, hidup yang berkenan kepada Allah. Tidak tinggal terus di dalam hidup yang lama, tidak hidup terus di dalam yang sia-sia, tidak hidup terus di dalam segala kemunafikan. Hidup yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ayat kedua dikatakan, kita mau baca bersama-sama ayat kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemurnian budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Halo, dunia itu kuat untuk membawa dampak dalam hidup. Dunia ini sungguh hebat luar biasa untuk membawa gaya hidupmu yang semrawutan. Firman Tuhan katakan, hari ini jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini masalah karakteristik orang percaya yang rela mau dibentuk. Ubah hatiku Tuhan seperti dirimu. Maukah engkau dibentuk untuk mau seperti Tuhan? Berat ya? Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau kita memiliki hati yang rela tiap-tiap hari menjadi anak Kristus yang sejati, yaitu apa? Hati yang mau rela tunduk kepadanya. Pembaharuan yang ada di dalam ini dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Nah, Tuhan punya tujuan, saudara lihat. Tujuannya apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa ya baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa. Saudara mau mengerti kehendak Allah? Punya hati yang rela dulu. Punya hati yang rela untuk mau berubah dari cara-cara yang tidak benar. Saya sangat tertarik kenapa saya mau jadi orang percaya pengikut Tuhan. Salah satunya adalah masalah SDM.
Sumber daya manusia di dalam Kristus sungguh-sungguh punya kualitas yang luar biasa. Dan saya hari ini salah satunya orang yang sudah diproses oleh Tuhan luar biasa. Lewat kepahitan, tekanan, masalah, himpitan yang saya alami, tapi Tuhan senantiasa berperkara di dalam hidup saya. Kagum gak ikut Tuhan? Kagum. Heran gak heran? Tuhan itu dahsyat, saudara. Sehingga mari kita setia. Apa kata Tuhan? Berkatalah yang benar, bertindaklah yang santun, bertindaklah dengan seksama. Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku, aku berlari-lari ke arah tujuanku, yaitu panggilan surgawi, di mana Tuhan memberikan mahkota bagi yang setia melakukan kebenaran. Jadi jangan main-main. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mujizat akan datang kalau kita hidup seturut dengan kehendaknya. Aku mau alami mujizat yang tunduk kepada firman Tuhan. Aku mau alami kebaikan Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Jangan tunduk kepada dunia ini, tunduk kepada kebenaran Allah yang hidup. Pengikut Kristus tidak boleh serupa dengan dunia ini yang dikuasai oleh daging, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh mata jasmani, dikuasai oleh segala keangkuhan hidup. Di sana kuat luar biasa untuk membentuk pembaharuan budi yang tidak baik. Pembaharuan budimu bisa terbentuk dengan baik. Sumber daya manusiamu akan punya kualitas yang baik kalau saudara tiap-tiap hari mau tinggal tetap di dalam Kristus. Serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran Allah. Inilah yang dikehendaki Allah bagi kita hari ini. Hendaklah engkau punya hati yang menyembah kepada Allah, hati yang berkenan kepada Allah, adalah hati yang sungguh-sungguh punya hati yang tunduk kepada Allah. Artinya tunduk kepada Allah adalah hati yang sungguh-sungguh bersih di mata Tuhan. Hati kita melenceng sedikit pun Tuhan juga tahu, saudara. Hati kita lurus-lurus, kata-katamu bagus, perbuatan kamu bagus, mata Tuhan tertuju di sana. Dan jangan pernah goyah kalau saat saudara menyenangkan hati Dia, menyenangkan Yesus Raja dalam hidupmu, saudara jangan goyah sedikit pun dan terus berjalan dengan setia dengan Yesus dalam hidupmu. Serupa dengan dunia, hidup rohani saudara akan lumpuh. Serupa mirip dengan dunia, hidup rohani saudara akan lumpuh dan tidak berdaya. Tidak akan bisa bertumbuh, akhlak saudara tidak bertumbuh. Pikiran saudara tidak bertumbuh dengan jernih dan bersih. Kualitas iman saudara tidak akan terjaga dengan baik kalau saudara masih ikut
ikut dunia. Kita harus memberikan diri kita untuk diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita tiap hari kita mengandalkan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Minta tuntunannya setiap hari. Minta kekuatannya setiap hari. Untuk saudara punya hati yang bersih di mata Tuhan. Untuk saudara dan saya punya kacamata yang benar di hadapan Allah. Sehingga apa? Kita punya kualitas hidup. Kita punya hidup yang sungguh-sungguh punya kualitas yang luar biasa. Kita harus memberikan diri kita diperbaharui oleh Roh Kudus dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendak. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara senantiasa punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Punya hubungan yang intens, punya hubungan yang erat dengan Tuhan tiap-tiap hari. Maka saudara akan dimampukan oleh Allah untuk saudara hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saudara akan hidup di dalam pengendalian diri, pengendalian lidah, pengendalian tingkah laku. Firman Tuhan katakan, jadilah saksi-saksi yang hidup. Ini firman Tuhan bagi kita hari ini. Untuk kita mengerti kehendak Allah, janganlah kita mengulangi suatu kesalahan yang pernah dilakukan. Kelakuan yang buruk harus diubah dan hiduplah di dalam kebenaran yang harus kita pegang teguh. Menolak tegas aneka macam bujuk dunia, rayuan dunia. Saudara harus tegas tolak itu, dan saudara harus hidup intim dengan Tuhan. Intens, artinya tiap-tiap hari di jalan saudara bisa intim dengan Tuhan. Amin. Sekarang pun saudara bersemayam dengan Tuhan bisa. Sekarang saudara intim dengan Tuhan bisa sekali. Saudara nanti keluar dan saudara di jalan sedang mengendarai mobil atau motor, saudara intim dengan Tuhan. Pokoknya kita intim terus dengan Tuhan, itu luar biasa. Yang membuat apa? Kita bisa ada nyali, ada kekuatan untuk kita agak kompromi. Saya selalu katakan, Pak, sabar. Ya, sabar. Kan sampai kapan sabarnya? Iya, kita terus sabar. Kenapa? Kita harus hidup benar. Ya. Saya sangat-sangat kagum ada suatu pribadi yang Kristen. Ya. Figur yang luar biasa. Seluruh keluarga besar. Kalau ada momen-momen khusus, pada kami adalah minoritas, saudara. Tapi beliau selalu duduk bersama-sama dengan kami seluruh keluarga besar, dan mereka Muslim semua nggak percaya pada Tuhan. Dan beliau bicara tentang kasih Tuhan, tentang hidup benar, kebaikan Tuhan. Semua bengok. Dan sampai hari ini, saya mengatakan pada saudara, keluarga besar saya masih berkesan sekali dengan beliau. Bahwa dia seorang figur yang hidupnya luar biasa, punya dampak yang luar biasa. Dia kalau berkata-kata, saudara, dia nggak pernah sembarangan. Dia mudah sekali untuk mengunci lidah kalau itu tidak benar. Dia mudah sekali untuk menolak kalau itu tidak sesuai dengan nasib. Hebat ya saudara. Tapi bukan dia yang hebat, saudara.
bisa dia lepas. Nggak bisa dia namanya tinggalkan gereja, nggak bisa. Sampai dia keok saudara, sampai dia maaf mau dipanggil Tuhan, itu baru dia nggak ke gereja. Hebat nggak saudara? Hebat luar biasa. Kami ditinggalkan seperti nama beliau. Beliau meninggalkan sifat-sifat Kristus luar biasa. Aku kadang heran. Jadi saya mau katakan kepada saudara hari ini. Aku kadang heran. Sampai saudara-saudara aku kadang copy paste ya kata-kata dari beliau itu masih di bawah sampai sekarang. Di bawah itu adalah sifat Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dan saudara setiap hari harus berkenan kepada Allah. Dua hal yang kita mau simak dengan baik, pegang dengan baik. Jangan pernah sekali-kali saudara tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Saudara setia terus kepada Allah yang hidup. Persembahkan tubuhmu ini, persembahkan hidupmu ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan dan tidak bercacat di mata Tuhan. Inilah perkenanan Tuhan. Saudara gak akan pusing dengan hidup saudara kalau saudara berkenan kepada Tuhan. Saudara tidak akan terlalu pusing keadaan apapun yang terjadi, karena Allah membela orang-orang yang benar. Tuhan membela orang-orang benar, dan Tuhan membela orang-orang yang suci hatinya. Mari kita menjaga kesucian hati, saudara. Kesucian hati sangat penting sekali. Hendaklah engkau menjadi penyembah dan orang-orang kebenaran. Artinya apa? Kita memiliki hati yang mau rela setiap hari. Rela untuk menjadi hamba. Rela untuk dunia katakan, oh bodoh kali kau. Gak apa-apa. Yang penting Tuhan melihat hatiku benar. Amin. Saya kadang mengingatkan seperti ini, dan orang lain gak peduli dengan kata-kata saya. Kadang saya, aduh Tuhan, sedih ya. Tapi saya mau katakan hari ini, enggak, Tuhan membela saudara. Percaya. Kenapa? Setiap hati sungguh-sungguh memandang Allah, memandang Kristus sebagai suatu ibadah yang berkenan kepada Allah, dan hati yang diperbaharui di dalam ini, saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Percaya saudara. Saudara nggak main-main dengan Tuhan, saudara akan alami mujizat. Ini saya saksikan pada saudara, pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Yang penting kita ikut caranya Tuhan, bukan caranya orang lain, bukan caranya dunia. Ikut aja caranya Tuhan, maka saudara akan dibablasin sama Tuhan. Berkatnya bablas terus, mujizatnya bablas terus, kebaikan Tuhan bablas terus. Enak. Maka saya nggak ngajak orang saya temui gitu ya, ayo ke gereja. Nggak pernah berhenti saya untuk mengajak. Kenapa? Ke gereja, ibadah sungguh-sungguh membawa orang percaya mengenal Tuhan itu siapa, Yesus itu siapa. Dan kalau saudara sudah tahu Tuhan yang kau sembah, saudara mengalami apapun yang terjadi, saudara tidak akan pusing. Terlalu percaya Yesus membelaku. Yesus berperkara di dalam seluruh kehidupanku. Kekuatan kita hanya saat engkau berjumpa dengan pribadi yang mengenal engkau, orang-orang yang terbatas.
Ayo dong, bantu saya dong. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Seperti firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Aman, ayem, tentram, damai luar biasa saat engkau tinggal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara nggak akan bingung, tidak akan terombang-ambing dengan semua yang ada di dunia ini saat saudara mengalami perjumpaan Yesus setiap hari. Kecaplah dan lihatlah begitu dahsyatnya dan baiknya Tuhan itu. Amin. Saudaraku yang kedua, ini harus kita pegang. Hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, hati yang mau diperbaharui, hati yang mau dibentuk. Kalau itu salah, nggak sesuai dengan Alkitab, tinggalkan itu, tanggalkan itu. Dan kalau nggak membawa rasa nyaman buat orang lain, tinggalkan itu. Saya bilang sama suami saya, Pak, aku nggak suka ya dengan kata-kata yang maaf, kata-kata yang pedas, kata-kata yang membuat orang tuh nggak nyaman. Aku nggak suka. Aku lebih suka kata-kata yang menyemangati gitu. Dan orangnya itu semangat luar biasa. Dan itu saya praktek. Ternyata saya memberikan penguatan sama orang, kelihatan dari matanya berbinar-binar luar biasa. Kenapa tidak? Hadirnya kita, dimanapun kita berada, mari kita membuat orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang penuh semangat di dalam Tuhan. Mari kita muncul sebagai orang-orang pemenang di dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Saya dulu kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Ubah hatiku Tuhan seputih salju. Ubah hatiku Tuhan seperti dirimu. 1, 2, 3. Ubah hatiku Tuhan seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku Tuhan seperti dirimu, seperti
ibadahmu yang sejati. Ubah hatiku Tuhan seperti salju, seperti salju. Ubah hatiku Tuhan seperti dirimu, seperti dirimu. Mari kita masing-masing mau tunduk, memiliki hati yang mau patuh pada Allah. Tuhan mau tiap-tiap hari roh takut akan Dia itu yang menguasai dalam segala hal dalam hidup kita. Allah mau kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang bukan orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi menjadi orang-orang yang bermakna bagi orang banyak, yang berdampak bagi keluarga, yang berdampak bagi gereja, yang berdampak bagi masyarakat, berdampak di lingkungan kita. Mari kita masing-masing merendahkan hati ini kepada Tuhan. Biar Tuhan memberi kita kekuatan untuk kita setia kepadanya. Silakan saudara berdoa. Kita percaya Tuhan berkata, rancangan ada padaku mengenai kamu. Ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Hiduplah dalam rancangan Allah itu. Rancangan yang baik bagimu dan bagiku. Rancangan yang indah, yang baik bagimu dan bagiku. Hidup yang ingin serupa dengan Kristus. Tiap-tiap hari kita membawa hidup damai di dalam Kristus Yesus. Hidup yang membawa dampak bagi orang lain dimanapun kita berada.
serupa dengan Kristus. Bahkan kami sangat mudah untuk mengikuti cara-cara yang tidak benar. Kata-kata kami yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Gaya hidup kami yang tidak sesuai dengan gambaran Allah. Tuhan, ampuni kami pada pagi hari ini. Ubah kami, bentuk kami, untuk kami tiap-tiap hari menjadi saksi-saksi yang Kristus dimanapun dan kemanapun kami berada. Berikan kami kekuatan untuk kami bertekun di dalamnya. Berikan kami kesanggupan untuk kami mengalahkan dunia ini. Berikan kami kemenangan demi kemenangan tiap-tiap hari. Kami percaya roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Bapa, urapi masing-masing kami dengan urapan Allah yang baru turun atas kami. Dan kami rindu kami jumpainya oleh Allah, jadi hamba yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami sungguh bersandar dalam kekuatan Injil Kristus hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa.